memperbanyak dan memperlama sholat tarawih. Amalan yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat tarawih. Itu diperlama, diperpanjang. Oleh karena itu di Haramain sekarang, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, jika masuk 10 malam terakhir Ramadan, maka sholat tarawihnya menjadi 2 sesi. Untuk tujuan memperpanjang dan memperlama sholat. Sesi yang pertama ba'da isya, kurang lebih sekitar 2 jam. Kemudian sesi yang kedua sekitar jam 2 malam sampai sekitar 2 jam juga. Karena dianjurkan malam itu memperbanyak sholat. Bahkan jemaah sekalian, sebagian ulama berpendapat yang diperbanyak memang hanya sholat. Itu yang dianjurkan untuk kita perbanyak di malam Lailatul Qadar. Namun sebagian ulama yang lainnya berpendapat ini mencakup semua amal soleh termasuk sedekah. Lebih baik daripada sedekah selama 1000 bulan. Tetapi amalan yang lebih ditekankan di malam itu adalah memperbanyak sholat dan memperlamanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan salat malam, salat tarawih di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi hadis ini menunjukkan 3 syarat meraih ampunan Allah di malam Lailatul Qadar. Yang pertama, melakukan salat tarawih. Yang kedua, salat tarawihnya berdasarkan iman. Artinya dia mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani, yaitu seluruh ajaran Islam termasuk salat tarawih. Berarti dia tidak melakukan kekafiran dan kesyirikan. Karena dosa kekafiran dan kesyirikan menghilangkan keimanan. Yang ketiga, ihtisaban, mengharapkan pahala. Artinya dia mengharap ganjaran dari Allah agar dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Dan juga terdapat riwayat dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih meningkatkan salat malam beliau di malam ganjilnya. Beliau pernah salat bersama para sahabat di malam 23 dari awal malam, maksudnya dari ba'da isya sampai sepertiga malam. Kemudian di malam 25 dari awal malam sampai pertengahan malam. Kemudian di malam 27 dari ba'da isya sampai akhir malam. Dan ketika itu sahabat merasa khawatir, jangan-jangan nggak sempat makan sahur. Yang terakhir, amalan yang hendaklah kita perhatikan di 10 malam terakhir Ramadan, terutama ketika kita mengira malam itu adalah Lailatul Qadar, adalah membaca doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri ma ad'u?" Wahai Rasulullah, apa yang aku baca apabila aku mendapati Lailatul Qadar? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqulin, hendaklah engkau membaca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah afuwun, yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, yang mencintai pemaafan, fa'fu anni, maka maafkanlah dosa-dosaku. Berarti sangat dianjurkan di malam-malam terakhir Ramadan ini kita berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan doa ini. Dalam silsilah al-ahadits as-sahihah diingatkan bahwa tambahan karimun tidak terdapat di dalam riwayat yang sahih. Maka lebih afdal kita tinggalkan, tidak kita baca, karena ini adalah doa khusus yang lafaznya diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sepanjang kita iktikaf itu jamaah sekalian, yang dianjurkan kita perbanyak amal-amal yang bersifat pribadi antara kita dengan Allah. Jadi tidak tepat juga kalau pas iktikaf kita adakan daurah, kemudian jadi full kajian. Kalau kajian sehari sekali, bolehlah. Tapi kalau sehari sampai 3-4 kali, itu tidak tepat. Karena yang dianjurkan ketika iktikaf adalah amalan pribadi antara kita dengan Allah. Bahkan termasuk sunnah, setiap peserta iktikaf punya bilik sendiri. Rasulullah SAW dibuatkan semacam tenda atau kemah, beliau iktikafnya di dalam situ. Jadi bukan hanya di masjid, tapi masuk lagi ke dalam situ demi lebih fokus ibadah. Jadi termasuk sunnah, iktikafnya disediakan bilik-bilik, masing-masing beribadah sendiri-sendiri di situ. Namun tetap yang wajib secara berjamaah harus dilakukan. Begitu pula yang sunnah secara berjamaah. Yang wajib secara berjamaah bagi laki-laki adalah sholat 5 waktu. Yang sunnah secara berjamaah adalah sholat tarawih. Ini tetap lebih afdal dilakukan secara berjamaah. Jadi yang lebih dianjurkan saat kita iktikaf adalah amalan-amalan yang bersifat pribadi antara kita dengan Allah. Seperti kita membaca Al-Quran, dan jangan hanya membaca, tapi usahakan merenungkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Maka sangat bagus juga kalau kita baca tafsirnya. Tapi di samping baca tafsir, usahakan mentargetkan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Minimal jemaah sekalian dalam sebulan ini 1 kali. Kalau ketika iktikaf, waktu kita lebih banyak. Bisa 2 atau 3 kali kita khatamkan Al-Quran. Begitu pula istighfar, memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.